Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puspagung dari program Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen kebencanaan. Di dalam pokok pembahasan, yang pertama kita akan membahas mengenai bencana, kemudian disaster management, disaster prevention, disaster mitigation, disaster preparedness, dan yang terakhir ada peringatan dini. Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak sosial. Pembualan ancaman bencana itu ada bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Kemudian ada risiko kebencanaan, merupakan kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat bencana yang disebabkan oleh faktor ancaman, kerentanan, dan kapasitas adaptasi suatu komunitas. Kemudian dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu hubungan antara risk, hazard, vulnerable, dan capacity. Hubungan ini menunjukkan semakin memahami ancaman dengan mengembangkan kapasitas yang kuat, masyarakat dapat mengurangi risiko. Selanjutnya, disaster management. Yang pertama, pengertian sistem nasional PB, yaitu kerangka kerja yang dirancang untuk mengelola bencana secara terpadu. Sistem ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Sistem ini berfokus pada 4 fase utama. Yang pertama mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat, dan yang keempat yaitu pemulihan. Selanjutnya dapat dilihat ini ada pentahelix di mana saling bersinggungan begitu ya. Yang pertama ada pemerintah, di mana tugas dari pemerintah sendiri itu yaitu menyusun kebijakan, regulasi, dan program penanggulangan bencana serta menyediakan sumber daya dan koordinasi. Kemudian selanjutnya ada dunia usaha, itu berfungsi untuk mendukung dengan teknologi melalui investasi. Kemudian masyarakat itu berperan aktif dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan respon. Kemudian ada akademisi, itu memberikan penelitian terkait kebencanaan. Kemudian yang kelima, itu ada media massa yang berfungsi sebagai penyebar informasi supaya meningkatkan kesadaran publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip disaster management. Yang pertama ada cepat dan akurat. Ini tidak boleh lambat dan ceroboh dalam menanggulangi kebencanaan. Harus secara singkat namun cermat. Kemudian yang kedua ada prioritas dalam kegiatan. Itu mendahulukan kewajiban. Kemudian yang ketiga ada koordinasi dan integrasi. Keempat ada efisiensi dan efektivitas. Kelima ada transparan dan akuntabilitas. Keenam ada kemitraan. Dan yang selanjutnya ada pemberdayaan. Kemudian yang kedelapan ada tidak diskriminasi. Itu kita tetap melayani dengan baik. Kemudian yang kesembilan tidak untuk tujuan agama. Itu contohnya tidak mendakwahi korban tanpa kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya organisasi disaster management. Yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Merupakan lembaga pusat yang bertanggung jawab dalam mencanangkan, mengkoordinasi, dan penanggulangan bencana. Kemudian organisasi selanjutnya yaitu DPBD, itu merupakan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah. Ini berfungsi mengimplementasikan kebijakan BNPB tingkat daerah. Kemudian ada TNI dan Polri, berfungsi dalam penanganan bencana, terutama respon dan penyelamatan. Kemudian ada organisasi non-pemerintah, kemudian ada masyarakat sipil, dan ada universitas dan peneliti. Selanjutnya disaster prevention. Disaster prevention merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam. Kemudian tujuan utama dalam pencegahan bencana yaitu yang pertama mengurangi kerugian atau kehilangan nyawa.
kemudian meminimalkan kerugian ekonomi, kemudian meningkatkan ketahanan masyarakat, mengembangkan sistem peringatan dini, dan mendorong partisipasi masyarakat. Prinsip utama dalam pencegahan bencana yang pertama, pendekatan berbasis risiko. Itu merupakan pencegahan bencana harus dilakukan dengan memahami dan menganalisis risiko yang ada. Kemudian partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pencegahan bencana. Kemudian keterpaduan dan kolaborasi. Kemudian ada keadilan sosial, dan yang terakhir kebijakan berkelanjutan. Kemudian contoh pencegahan bencana itu mencakup beberapa tindakan. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, kemudian pembangunan infrastruktur tahan bencana, kemudian ada sistem peringatan dini, kemudian ada restorasi ekosistem, kemudian ada perencanaan tata ruang berkelanjutan. Di mana dari pendidikan dan pelatihan itu mengadakan pelatihan bagi masyarakat mengenai cara menghadapi bencana, kemudian untuk pembangunan infrastruktur itu membangun bangunan yang tahan bencana seperti rumah tahan gempa atau saluran drainase yang mampu menampung banjir. Kemudian untuk sistem peringatan dini itu supaya kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman bencana. Kemudian untuk restorasi ekosistem sendiri itu kita bisa melakukan reboisasi dan pelindungan hutan. Kemudian untuk perencanaan tata ruang berkelanjutan menghindari pembangunan pemukiman di daerah rawan bencana. Kemudian disaster mitigation. Disaster mitigation adalah suatu proses dari mengurangi suatu potensi dampak dan konsekuensi alam atau buatan manusia, bahaya sebelum, selama, atau setelah bencana, melibatkan tindakan seperti risiko pengkajian, pencegahan, kesiapsiagaan respon, dan pemulihan. Tujuan utama dari mitigasi bencana itu untuk melindungi kehidupan, harta, benda, lingkungan hidup, dan infrastruktur jika terjadi suatu bencana. Kemudian untuk mengurangi kerentanan dan paparan bahaya, dan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Kemudian beberapa prinsip dari mitigasi bencana. Yang pertama, untuk mengevaluasi atau mengadopsi holistik dan pendekatan terintegrasi. Kemudian yang kedua, melibatkan pemangku kepentingan dan sektor. Kemudian untuk menghormati HAM dan martabat manusia, memprioritaskan kelompok yang rentan. Kemudian untuk memprioritaskan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian yang terakhir, untuk menjaga kerjasama dan koordinasi. Kemudian ini ada beberapa contoh, seperti membangun bangunan tahan gempa, tsunami, banjir, atau tanah longsor. Kemudian bisa melakukan kajian dan pemetaan risiko di berbagai wilayah. Disaster preparedness merupakan serangkaian langkah yang diambil untuk meminimalkan dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat, mencakup beberapa kegiatan, mulai dari perencanaan dan pelatihan hingga penyediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan sebelum, selama, dan setelah terjadi bencana. Kemudian tujuan utama, yang pertama untuk melindungi nyawa, kemudian yang kedua mengurangi kerugian materi, membangun ketahanan masyarakat, membangun sistem respon yang efisien, meningkatkan kesadaran dan dalam pendidikan, kemudian memfasilitasi koordinasi antar lembaga, dan menjamin ketersediaan sumber daya. Kemudian prinsip utama dalam persiapan bencana. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi. Kemudian kesiapan dan respon. Kemudian partisipasi masyarakat, edukasi dan pelatihan, koordinasi dan kolaborasi, penggunaan data dan informasi, rehabilitasi dan adaptasi, dan pemulihan berkelanjutan. Selanjutnya ada salah satu contoh ya, mungkin ada Destana, Desa Tangguh Bencana, merupakan desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Kemudian peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberitahuan peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan suatu bencana akan terjadi di suatu tempat oleh lembaga berwenang.
Kemudian komponen utama peringatan dini yaitu pemantauan dan deteksi, analisa resiko, komunikasi dan penyebaran informasi, kemudian tindakan respon. Kemudian ini teknologi yang dapat digunakan dalam peringatan dini bencana ada pertama sensor seismik, kemudian satelit pemantau cuaca, kemudian ada sistem peringatan tsunami dan aplikasi mobile atau SMS. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.